atas nama Pak Eka. Iya, Pak siapa? Pak Yusuf, baik Pak Yusuf, boleh berdiri, mic-nya sudah disiapkan, yang mana? Oh Pak Yusuf, baik silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, agar kita bisa masuk surga langsung tanpa transit, nah itu kira-kira amalan apa yang harus kita persiapkan? Tentunya sholat, kemudian baca Al-Quran, dan lain-lainnya, nah apalagi kiranya. Terima kasih. Baik, silakan Ustazah ini untuk langsung dijawab. Biar kita tidak transit dulu ya Bu. Pengen ya Bu ya, kita mah pengennya langsung aja kalau perlu tanpa hisab. Amin ya Rabbal Alamin. Walaupun kita hamba yang mungkin masih masuk dalam kategori yang ya masih harus ditimbang-timbang dulu amalnya. Mudah-mudahan masalah yang kita bikin di dunia tidak memberatkan kita dan tidak menjadi sandungan ketika kita mau masuk surga. Di antara yang paling enak membuat kita masuk surga adalah enggak punya dosa. Dan itu susah. Susah. Jadi kalau misalnya ada orang meninggal nih, enggak punya pahala. Tapi dia tetap bisa masuk surga. Kalau dia juga enggak punya dosa. Makanya anak bayi meninggal dalam keadaan belum balik, neraka apa surga? Udah punya pahala belum? Enggak punya pahala. Tapi dia juga enggak punya dosa. Jadi yang bikin anak ini langsung masuk surga bukan karena dia punya banyak pahala, tapi karena nol dosanya. Kira-kira kita bisa enggak seperti itu? Mungkin berat tapi masih bisa diikhtiarkan. Jadi yang paling enak Bu adalah kalau kita tidak punya masalah dosa dengan orang lain. Kalau dosa kita dengan kepada Allah langsung, taubatnya enak, mohon maafnya enak. Kenapa? Karena Allah itu Maha Pengampun. Tapi kalau kita punya dosanya sama sesama manusia dan tidak diridhoi oleh manusia tersebut, kita masih akan dimintai pertanggungjawaban nanti ketika di yaumil hisab. Maka Nabi mengatakan, menceritakan atadruna manil muflis. Kalian tahu tidak kata Nabi siapa orang yang paling bangkrut? Lalu para sahabat menjawab orang yang enggak punya dinar, enggak punya dirham, enggak punya mata, enggak punya harta. Tapi kata Nabi bukan itu. Orang yang bangkrut di akhirat adalah orang yang membawa banyak pahala ke akhirat. Dia pahala sholatnya banyak ya Bu. Puasanya banyak, zakat, sedekah, infak, wakaf semuanya banyak. Tapi wasyatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza. Orangnya banyak pahalanya tapi dia suka menzalimi orang lain, dia suka menumpahkan darah orang lain, dia ngambil harta anak yatim, itu yang akan menjadi kendala dia yang membuat dia harus transit di neraka. Kalau masalah kita belum kelar dengan sesama manusia, gak bakalan kita masuk ke surga. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustazah ini boleh duduk kembali dan nanti kita akan teruskan di segmen ketiga. Habib akan meneruskan bagaimana sesungguhnya orang-orang yang dirindukan surga. Namun sebelumnya guru kita Ustadz Fatih Rizad sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee.